Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama channel Karir Kedua. Kali ini saya berbagi pengalaman ya. Saya baru saja melepas relay starting ya, relay kompresor ya, merek Sekop dan Kos ya, dan Vos ya di sini. Di sini. Ini relaynya saya lepas dari sini. Ini saya akan jelaskan ya bahwa relay ini untuk relay arus tinggi. Untuk arus tinggi. Jadi ini menggunakan relay Sekop ya dengan tipe 117U6000. Ini berbeda dengan relay yang biasa kita jumpai, relay ini. Ini relay biasa ya, ini. Nah, kalau ini relay arus tinggi. Nah, maksud relay arus tinggi ini kan kita lihat di sini ada kumparan ya. Kumparan. Jadi kalau ada, kita tahu bahwa kalau ada arus masuk, kita baru-baru hidupkan kompresor ya atau motor, itu kan harus kan tiba-tiba masuk ya, masuk tekanan tinggi. Maka ini akan menyambung di sini dengan arus tiba-tiba tadi atau sebutannya inrush ya. Masuk di sini tiba-tiba 10 dan 11 akan menyambung. Karena ini akan terangkat ya, akan terangkat. Kemudian setelah arusnya stabil atau rendah, maka dia putus kembali. Nah, sekarang saya jelaskan di sini ya. Ini relay, lihat. Ini adalah 10, 11, 12, 13, 14. Ya, ini dari line ya. Kita masukkan dari line di sini, line. Ini masukkan di sini, ini netral di sini ya. Nah, pada saat arus masuk di sini ya, line dan netral colokan ke listrik di sini, maka yang kabel yang 14 common atau overload, maka dia akan masuk ke kumparan di sini, kumparan di sini masuk ke 12, kemudian masuk ke sini ke kumparan yang ini, kumparan ini dengan melakukan sambungan secara seri. Kalau secara seri tadi, maka di sini 240, maka di sini 240 gitu. Nah, barulah motor ini dia akan bergerak. Kemudian untuk membantu pergerakan tadi dengan tiba-tiba tadi ya, dengan tiba-tiba tadi, maka dibantu oleh kapasitor. Ini menyambung 10 dan 11, dibantu oleh kapasitor di sini. Kapasitor membantu naik ke atas, bergerak. Motor sudah stabil berjalan, maka ini turun kembali. Itulah fungsi dari relay starting arus tinggi di sini. Kalau saya bilangnya tidak seperti yang biasa. Nah, setelah itu selesai untuk perkabelannya ya, ini lihat ya. Untuk perkabelannya ini sesuai di sini ya. Ini 10 ya, ini 10. Ini 11 ya. Ini 12, ini 13 di sini, ini 14 di sini ya. Untuk perkabelannya, untuk settingnya ke kompresor ya. Ini arus listrik ya, line dan netral ini ya. Ya, kita masukkan ke di sini netral, kita masukkan ke 10. Ya, ini angka 10. Di sini ada angkanya ya. Ini di sini tertulis di bawah di sini nih ada angka-angkanya di sini ya. Kita masukkan ke 10. Nah, kemudian satu lagi ini kita masukkan, lainnya kita masukkan ke 14. Kita masukkan ke 14. Ini untuk perkabelannya. Kemudian kapasitor. Kapasitor kita masukkan ke 11. Nah, kapasitor kita masukkan ke 11 ya. Kemudian kita masukkan lagi satu lagi ke 13. Satu lagi kita masukkan ke 13 di sini. Nah, ini sudah siap, ini sudah siap pasang, sudah ready. Sekarang kita tinggal masukkan di sini. Kita masukkan di sini. Nah, ini kita tinggal colok ke listrik. Udah selesai. Itu cara perkabelannya juga. Dan kemudian juga ada yang bertanya, Pak, kalau ini kan saya lepas ini ya. Saya lepas ini. Bentar, saya lepas ini ya. Ya, ini saya lepas ya. Kadang-kadang kan bertanya ya, Pak, apakah ini kan barang susah dicari,
Kalau kita menggunakan kompresor dan pos ini, sekop ini, ya, apakah relay ini bisa kita ganti dengan relay ini? Ya, kita ganti. Kita tidak bisa mengganti relay tekanan tinggi, ya, tekanan tinggi ini dengan relay ini kita tidak bisa ganti. Tidak bisa kita mengganti ini. Kalau sementara untuk menghidupkan bisa. Ya, sekarang kalau untuk sementara untuk mengecek apakah kompresor ini bekerja atau tidak bisa kita tes ya. Sekarang kita akan lakukan pengetesan. Ya. Kalau untuk mengetes bisa. Ini saya akan lakukan pengetesan. Ya, lihat ini tipenya ya. Ini lihat tipenya di sini ya. Ini sekop ya. 455 ya. TL 4GH ya. Sekarang saya akan tes di sini. Saya akan tes di sini. Saya akan tes di sini. Bisa kalau untuk mengetes ini saya masukkan. Ini sesuai gambarnya di sini ini adalah untuk ya. Di sini untuk runningnya saya masukkan sebelah kiri untuk runningnya ya. Kemudian bawahnya adalah untuk overload atau kaman saya masukkan di sini. Sekarang saya hidupkan ini ya, saya hidupkan ya, saya hidupkan. Nah, bisa jalan nih, lihat nih, nih. Nah, ini bisa. Nah, saya cabut ya. Jadi untuk mengetes kita bisa menggunakan relay biasa. Tapi kalau untuk berlanjut tidak bisa karena relay ini untuk arus rendah. Kalau relay ini untuk arus tinggi. Jadi kalau kita menggunakan ini tidak awet dan juga lama-lama rusak, entah kompresornya, entah relaynya yang rusak. Kalau ini jelas, ini memang untuk relay arus tinggi. Ya, itu ya. Buat teman-teman yang sudah like, subscribe, serta komentarnya, saya banyak-banyak terima kasih. Berkat Anda, saya termotivasi untuk membuat konten-konten berikutnya. Dan buat teman-teman yang belum, mohon bantuannya, like, subscribe, serta komentarnya. Dan jangan lupa pencet loncengnya, siapa tahu konten-konten saya bermanfaat buat kita semua. Buat teman-teman sesama teknisi, salam hormat saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.